Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membahas atau sharing tentang top down analysis. Jadi teman-teman, top down analysis ini adalah sebuah metode menggabungkan beberapa time frame atau bisa dibilang juga multi time frame. Cuman ketika kita sudah ngomongin namanya top down analysis, sebenarnya kita nggak sekedar membicarakan multi time frame atau banyak time frame saja. Cuman di sini yang lebih ditekankan adalah cara berpikirnya harus sistematis. Nah, sistematisnya itu bagaimana? Jadi begini teman-teman, ketika kita trading, bagusnya kita harus menentukan kita ini mau trading di time frame berapa, biar nanti dalam berjalannya waktu ketika kita menganalisa, kita tidak terombang-ambing oleh pikiran kita sendiri. Oh, kadang ikuti time frame H4, kadang ikuti time frame H1, kadang daily, padahal itu dalam satu analisa. Dan ini sangat bahaya, nanti kita nggak akan mempunyai konsistensi dalam menentukan open posisi. Nah, gitu teman-teman. Jadi intinya adalah ketika kita menggunakan metode top down analysis, kita tentukan kita mau trading di time frame berapa nih. Misalkan kita mau menentukan kita mau trading di time frame daily, ya kan? Maka yang kita butuhkan jelas satu time frame daily, yang kedua mungkin H4, bisa saja ditambah time frame H1 atau M30, M15, tergantung momennya dapatnya di berapa time frame. Nah, fungsinya untuk apa? Yang time frame daily, karena kita mau trading di time frame daily, jelas time frame daily kita gunakan untuk menentukan arah market. Jadi intinya time frame daily kita gunakan untuk mengikuti arah marketnya itu kemana. Jadi kita hanya akan ikut atau open posisi sesuai arah marketnya time frame daily. Loh, apakah beda arah marketnya time frame daily H4, H1 dan seterusnya? Kadang bisa sama, kadang juga bisa beda. Makanya kita harus menentukan time frame berapa yang mau kita jadi patokan arah marketnya. Lalu time frame yang lebih kecil kita gunakan sebagai konfirmasi. Begitu teman-teman. Nah, ini saya gambarkan ya secara garis besarnya. Misalkan ya kan, misalkan ketika kita trading di time frame daily sedang turun gini aja. Nah, bisa saja di time frame H4 nya itu seperti ini teman-teman. Nah, ketika di time frame daily hanya lurus saja, ternyata di time frame H4 nya bisa membentuk wave seperti ini, turun, ya kan? Turun, di sini turun, kemudian naik, turun lagi, naik, turun. Oke. Nah, ini kalau kita bedah lagi di time frame H1, yang naiknya ini aja, nanti juga akan ada gerakan yang seperti ini teman, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, gitu ya. Ini coba saya gambar lebih jelas di sini, mungkin agak besar gini. Itu warna hitam. Sekarang saya kasih warna hijau. Turun, naik, turun, gini aja. Nah, ketika kita buka di time frame H1, turunnya di sini aja, mungkin bisa saja seperti ini. Nah kan, bisa dipahami teman-teman ya.
ini kalau kita perhatikan di garis hitam ini atau daily itu hanya lurus begitu saja. Tapi ketika kita lihat di yang oranye ini H1 itu sudah jadi berapa wave itu? Banyak sekali. Nah, intinya seperti itu. Oke, supaya nggak bingung-bingung karena gambar saya itu jelek, kita langsung ke chartnya saja. Ini saya sudah menggambar beberapa garis di GBP USD. Ini saya menggunakan time frame daily sebagai acuan arah marketnya. Teman-teman kalau melihat chart seperti ini, jelas kita sudah paham ya, ini sedang downtrend. Artinya ketika kita menggunakan time frame daily ini sebagai acuan arah market, maka fokus kita jelas sell, kan? Nah, di sini saya menggunakan garis hitam, trendline hitam ini sebagai trendline daily-nya. Kemudian yang garis hijau ini adalah H4. Nah, saya menggunakan trendline di D1 dan H4. Nah, nanti kita akan open posisi di H1. Gitu teman-teman. Nah, oke. Kalau kita melihat, ya kan? Kalau kita lihat di daily, ya kan? Teman-teman, saya gunakan ini. Nah, ini ketika dia dari atas sini turun. Nah, di sini membentuk base, hanya sekedar drop, base, drop. Ya kan? Di sini juga ada kecil, turunnya ini enggak signifikan. Kenapa saya tandai di sini? Di sini ketika dia turun signifikan membentuk base di sini dan dropnya di sini juga signifikan. Kenapa kok juga saya tandainya fokusnya di sini? Karena di sebelah kirinya ini teman-teman, kita jangan lupa kemarin teknik-teknik yang sudah kita pelajari yang kemarin. Di sini ada support yang sejajar dengan drop, base, drop. Saya mengasumsikan bahwa di sini nanti akan ada rejection, dan saya berpikir ketika saya menggunakan pola atau arah market di daily ini, disinilah area akan terjadinya pullback, retrace-nya sampai di area sini. Maka area di sini bisa dibilang area terbaik untuk mencari open posisi sell. Karena apa? Di sini ada drop, base, drop, dan di sebelah kirinya ada support. Support yang sejajar dengan drop, base, drop ini bisa digunakan untuk open posisi sell. Oke. Nah, kemudian kita ke time frame H4. Nah, kita lihat di H4. Oke teman-teman. Di time frame H4 kita bisa melihat di sini sudah membentuk wave di garis hitam yang lurus ini. Nah, kita bisa lihat nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini wave ya, membentuk wave. Jadi ternyata ketika kita melihat di time frame daily-nya hanya lurus gini aja, ternyata di time frame H4-nya bisa seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita sudah menggunakan time frame daily sebagai acuan arah market, meskipun di time frame H4 ini gerakannya seperti apa, acak seperti apa, ya kita tetap fokusnya downtrend, turun, sell lah target kita gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika mungkin nanti di H4 itu ada gerakan naik seperti ini, yang seperti ini yang di sini, ya kita jangan sampai terkecoh. Oh, ini sudah uptrend. Meskipun mungkin di sini ada sudah resisten di sini sudah di break. Ya, seolah-olah ini sudah membentuk pola naik kan di sini. Ya kan? Low, high, lower, high, ini higher low dan higher high. Di sini ada low yang semakin meninggi dan tinggian yang semakin meninggi. Nah, skema seperti ini kan sudah arahnya adalah uptrend.
Tapi ingat, kita menggunakan time frame-nya adalah time frame daily, di mana time frame daily mengatakan sedang downtrend. Artinya apa? Ketika ada pola naik di H4, itu hanya sekedar retracement saja. Dan ini kalau teman-teman juga menggunakan time frame paham Elliott wave, ini sangat clear teman-teman. Ini ada wave-nya impul ya, yang wave utamanya ini 1 2 3 4 5 A B C. Di titik C ini saatnya kita entry gitu. Tapi biar gak melebar, abaikan saja apa itu Elliott wave. Oke. Nah, di time frame H4 nya kita sudah tahu kan, kerangkanya terjadi gerakan seperti ini. Padahal ini baru H4. Bagaimana yang di H1? Bisa sangat banyak sekali ini gerakan-gerakan tipuannya ya kan. Nah, sini teman-teman. Lihat ini. Ketika di sini turun di sini, nah ini udah naik turun, drop, naik turun. Jelas di sini ya, kelihatan sideways-nya ya. Ya. Ketika kita hanya melihat di area yang sini teman-teman. Di sini coba diperhatikan. Nah, ini naik turun sideways, kemudian naik lagi. Nah, bahkan di sini lebih terlihat sekali kalau di sini ini sedang uptrend ya kan. Di sini sedang uptrend. Tapi ingat sekali lagi, kita sudah menggunakan titik acuan arah marketnya itu di daily. Jadi fokus kita ya hanya mencari titik di mana kita mau entry sell. Jangan sampai terkecoh arah market yang di H1 ini teman-teman. Oke. Paham ya? Oke. Terus bagaimana cara menentukan entry-nya? Ya, menentukan entry-nya ya seperti teknik-teknik yang kemarin kita sudah bahas. Nah, terus fungsinya top down analisis untuk apa? Ya ini kita gunakan sebagai konsistensi kita ini mau entry buy atau sell. Dengan kita menggunakan salah satu time frame yang paling besar, bisa paling besar ini relatif tergantung teman-teman menggunakannya mau time frame berapa, kita sudah tahu. Jadi ketika kita menggunakan daily ini tadi, oh daily sedang downtrend, maka apapun yang terjadi di H4 dan H1, fokus kita tetap downtrend. Cuman nggak asal langsung open posisi sell, tetap kita menggunakan skema atau pola atau teknik yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di sini kalau kita gunakan teknik yang kemarin yang di area blok besar ini teman-teman, tadi ini adalah drop base drop yang sejajar dengan support di daily. Cuman ketika kita mau entry yang lebih sharp, area ini terlalu lebar. Nah, ketika kita buka di time frame H1, maka kita bisa melihat seperti ini. Kan? Kalau teman-teman lihat di sini, ini support. Di sini juga support. Ya kan? Ada dua support yang sejajar, kemudian di break. Ya kan? Support ini, dua support yang sejajar ini adalah support yang kuat dan sejajar dengan di sini ada drop base drop. Teman-teman bisa melihat, ini saya besarkan ya kan. Nah, ini adalah double maru. Maka di situ bisa kita gunakan untuk open posisi sell di situ. Dan sell di sini terkonfirmasi di H1, ini setupnya di H1 dan searah dengan daily tadi, ya kan? Yang utamanya itu, oke? Teman-teman bisa sell di sini di area ini, atau juga di sini saya sudah pasang garis oranye ini. Ini adalah support yang sejajar dengan support yang sini, ya kan? Ini adalah Quasimodo teman-teman, Quasimodo di masa lalu.
Ini ketika ini turun membentuk low, kemudian naik membentuk high, kemudian turun membentuk lower low dan naik membentuk higher high, kemudian turun sejajar di sini, support sini, di sini juga support di sebelah kiri sini. Ini support, support, signifikan sekali kan. Nah, dia langsung up dan turun. Nah, turunnya di sini, ini kuncinya di sini. Di sini ada drop yang masih fresh. Ini supply yang masih fresh. Dan supply ini turunnya signifikan. Itu penting sekali ini. Nah, satu lagi, supply ini mampu menghancurkan support di sini. Nah, itu ya. Itu cara berpikir yang kemarin. Artinya apa? Ketika di sini ada pola seperti ini, kita bisa ke time frame yang lebih besar. Teknik-teknik yang kemarin kita untuk mengkonfirmasinya apa yang terjadi di sana, ya kan? Ya, yang di sini. Ini yang di H1 tadi ternyata di H4-nya double maru. Ya kan? Double maru. Jadi ini bagus terkonfirmasi di H4. Ingat, ketika ada setup, teknik yang kita bagikan sebelumnya, ada setup di time frame H1, kita harus konfirmasi ke H4 apa yang terjadi di sana. Ada nggak di sana itu double maru? Ada nggak di sana itu engulfing? Kan begitu teman-teman ya. Nah, yang di sini ini ada support, di mana yang tadi di H1 di sini ada double maru, ini belum terkonfirmasi. Di H4-nya nggak ada apa-apa di sini. Belum terjadi apa-apa. Yang sudah terkonfirmasi justru yang oranye ini. Support. Di sini double maru. Di sini tadi ada supply teman-teman. Kalau di ada drop, ada engulfing di H1 ya. Coba kita lihat yang tadi ya, H1. Nah, ini kan engulfing. Ini ada candle biru kecil ini dimakan sama candle merah yang besar ini. Oke, yang bawah belum terkonfirmasi. Meskipun di sini ada double maru, ternyata di H4 belum ada apa-apa. Coba kita lihat di daily. Nah, di daily-nya konfirmasinya ya ini teman-teman. Ini adalah area kawasan drop base drop, ya kan? Area kawasan drop base drop itu aja, ya kan? Maka yang lebih bagus adalah di garis oranye ini. Oke, teman-teman bisa menggunakan sell limit di area garis oranye atau di blok kecil ini teman-teman, di daerah supply ini. Oke, di sini. Nah, oke, kalau kita pengen lebih lebih aman lagi, ketika harga sudah menyentuh di area sini, yang di sini, kita bisa lari lagi ke time frame yang lebih kecil, bisa M5, M1, M15 untuk mencari pola apa yang terjadi di sini. Itu namanya konfirmasi. Sebelum kita entry sell, kita bisa menggunakan sell limit, tapi sebenarnya kalau pengen lebih aman lagi, kita lari ke time frame yang lebih kecil untuk mencari konfirmasi. Entah itu di sini terjadi Quasimodo, trade drive, fake out, atau mungkin week off di time frame kecil di sini. Nah, mau Quasimodo, fake out, trade drive, atau week off, teman-teman bisa pelajari di beberapa video yang sudah saya sebelumnya ya, yang sudah saya share sebelumnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita trading menggunakan teknik top down analisis, sebenarnya kita yang menggunakan multi time frame. Cuman yaitu cara berpikirnya, teman-teman harus menentukan dulu time frame yang besar itu di time frame berapa. Artinya teman-teman mau trading di time frame berapa. Dan ketika teman-teman sudah menentukan time frame yang paling besar adalah H4 misalkan atau daily misalkan, maka teman-teman harus fokus mengikuti arah pergerakan market di time frame tersebut.
Jangan berpindah-pindah supaya ada konsistensi untuk open posisi. Ketika teman-teman scalping menggunakan time frame H1 sebagai time frame paling besar, ya teman-teman fokus open posisinya ya hanya menggunakan time frame H1. Nah, nanti time frame di bawahnya kita gunakan sebagai konfirmasi. Meskipun mungkin di time frame M15, M5 itu sudah terjadi penolakan atau berbeda arah di time frame H1. Tapi ingat, ketika time frame H1 itu belum dirusak, teman-teman harus tetap konsisten menggunakan atau mengikuti arah time frame H1. Biarpun di time frame M15 itu sedang naik misalkan, padahal tadi di time frame H1 sedang downtrend, maka teman-teman hanya mengikuti H1 sebagai arah downtrend. Begitu. Jadi di M15 yang sedang up itu sebenarnya hanya retrace saja, meskipun terkadang itu mengecoh seolah-olah sudah terjadi uptrend. Sekali lagi, ketika di time frame paling besar strukturnya itu belum dirusak atau belum ada tanda-tanda reversal di time frame yang besar, atau support atau resisten terakhir itu belum di break, fokus kita hanya mengikuti itu. Kecuali kalau sudah dirusak atau sudah di break, misalkan seperti ini kan, ini time frame yang paling besar seperti ini ya. Ketika dari jauh sini kita lihat itu sedang downtrend, tapi kalau di time frame besarnya sudah terjadi seperti ini, ya mau nggak mau kita mengikuti uptrend di time frame ini. Begitu. Ini yang sudah dirusak. Tapi selama belum ada seperti ini, ya kan? Belum ada seperti ini, belum ada seperti ini, ya kan? Masih gini-gini aja, ya kita harus tetap fokus mengikuti arah turun atau downtrend di time frame besar, ya kan? Sama aja kalau naik ya seperti itu. Ketika masih seperti ini, ya kita ngikuti arah uptrend di time frame paling besar. Beda lagi kalau sudah seperti ini. Nah, ini sudah dihancurkan. Jadi seperti itu teman-teman. Saya ulangi lagi buat teman-teman sekalian, ketika mau trading menggunakan top down analysis, ya memang kita harus menggunakan salah satu time frame yang paling besar yang kita mau gunakan sebagai arah acuan market. Baru nanti time frame yang lebih kecil kita gunakan sebagai konfirmasi. Oke, begitu saja teman-teman. Mungkin kita akan bahas lagi yang lebih detail di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.